Nah ini tuh kebayang nggak sih, maksudnya kalau misalnya kita lagi duduk-duduk gitu di sofa gitu nonton TV ke sana, tapi area kirinya itu taman gitu, jadi serasa kayak di alam. Oke, gitu. jadi konsep rumah ini adalah rumah anti banjir. Ini tinggi elevasi lantainya itu udah setinggi 1,2 sampai 1,3 meter gitu, cukup tinggi supaya harapannya nggak kejadian. Kita memanfaatkan semaksimum mungkin area di bawah tangga supaya bisa kepake kayak gitu. Dan ini soal yang bawah ini nggak bisa di-copy ke semua jenis bangunan atau semua rumah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami dari Rancang Bangun 123. Saya Devi bersama suami saya Galih. Kali ini kami akan mencoba mereview rumah yang baru selesai kami bangun di daerah Jatiwarna, Bekasi. Nah, untuk cerita lebih dalamnya itu bisa kita tanya langsung ya ke Mas Galih. Nah, Abi gimana nih Abi? Kira-kira bisa dijelasin sedikit nggak tentang konsep rumah ini? Oke, jadi konsep rumah ini adalah rumah anti banjir gitu ya. Jadi kenapa? Karena memang ini tuh bukan rumah baru ya. Jadi ini sebenarnya renovasi total. Jadi sebelumnya pemilik rumah itu sudah tinggal di sini dan punya masalah banjir gitu. Dan banjirnya nggak nanggung-nanggung teman-teman. Banjirnya bisa sampai 60 cm ke atas kayak gitu. Udah sebetis dan sedengkul gitu. Sehingga memutuskan untuk dirombak total aja. Jadi yang dipertahankan dari bangunan lama itu adalah benteng belakang, kemudian genteng yang dipakai lagi seperti itu. Nah, jadi bisa dilihat dari sini gitu, nanti kita masuk ke dalam, ini tinggi elevasi lantainya itu udah setinggi 1,2 sampai 1,3 meter gitu, cukup tinggi supaya harapannya nggak kejadian banjir masuk ke dalam rumah lagi kayak gitu. Kemudian konsep yang kedua adalah ini rumah tumbuh gitu ya. Jadi karena keterbatasan dana juga gitu, jadi kita memutuskan untuk membangunnya secara bertahap gitu. Jadi master plan-nya sebetulnya nanti rencananya 4 kamar tidur, di mana di awal pembangunan itu yang kita sepakati untuk dibangun itu cuma 2 kamar tidur. Kemudian alhamdulillah ketika berjalan proyek sedang dibangun, pemilik rumahnya ada tambahan dana lagi sehingga bisa yang direalisasikan per hari ini udah 3 kamar tidur. Nanti saya jelasin lebih detailnya di dalam. Oke, yang pertama mau saya bahas adalah terkait eksterior depan rumahnya atau fasadnya. Jadi bisa dilihat dari elemen-elemen kayu dan tritisan yang cukup lebar. Jadi bisa dilihat sebenarnya ini konsepnya tropical minimalis. Oke, elemen pertama yang mau saya bahas adalah yang saya injek sekarang, itu adalah ram. Bisa dilihat di sini ramnya cukup tinggi ya. Ram itu adalah jembatan gitu ya di atas selokan untuk menuju ke carport gitu. Karena ini rumahnya tadi yang saya bilang anti banjir, jadi dari sejak carport juga sudah dibikin tinggi supaya mobil juga nggak kebanjiran, harapannya seperti itu. Yang perlu diperhatikan dari pembuatan ram ini adalah pertama soal kemiringan ya, jangan sampai dia terlalu curam sehingga mobil malah jadi justru rusak gitu bumpernya karena terlalu curam. Tapi ini insya Allah udah kita perhitungkan juga dengan mobil yang dipakai ini bisa masuk gitu ya. Nah, yang kedua adalah soal grill nih. Jadi grill ini fungsinya adalah untuk maintenance selokan di bawahnya ram. Nah, ini karena ramnya cukup lebar ya untuk 2 mobil sehingga dirasa kami butuh adanya grill ini untuk maintenance gitu ya. Jadi grill ini bisa dicopot, nah gini, diangkat, nah kayak gitu, sehingga ketika nanti udah mulai banyak sampah-sampah daun gitu, maintenance-nya juga nggak susah kayak gitu kan, nggak harus disodok-sodok dari kedua ujungnya. Yang perlu diperhatiin adalah kenapa nih grillnya, kan ada juga yang kadang-kadang grillnya lebar kayak gitu ya, sepanjang ramnya kayak gitu. Nah itu sih pertimbangannya kenapa kita cuma pakai 2 spot kayak gini. Sebenarnya lebih antisipasi khawatir ada barang yang jatuh gitu. Karena kalau lebar itu kan takutnya ada kunci atau apa jatuh malah susah gitu ya. Atau HP atau kunci lah ya, kunci kan kecil ya, jatuh waduh susah gitu. Jadi makanya kita bikin perlu ada tapi nggak selebar itu juga kayak gitu. Terus ini juga bisa dilihat ya di sini dari tekstur ramnya juga. Ini acian yang di roll supaya dia nggak licin gitu ya, karena kan ini cukup miring ya, miringnya cukup lumayan. Jadi kalau acian yang nggak dibikin tekstur seperti ini takutnya orang kepleset kayak gitu. Ini adalah pagar yang anti tikus harapannya kayak gitu ya. Jadi kan ini bisa dilihat tuh ya dari rodanya sana
kayak gitu. Nah ini coba geser Umi. Nah ini ada rodanya itu, biasanya kan ada jarak ya dari pagar ini ke relnya kayak gitu. Nah ini kita bikin ketutup aja supaya kan di sini kan ada banyak tikus gitu ya. Jadi harapannya tikus atau kucing gitu nggak masuk ke dalam rumah kayak gitu. Meminimalisir lah, bikin susah aja walaupun mungkin masih ada celah-celah juga kayak gitu. Terus kita move on ke sebelah kiri. Ini ada nomor rumah. Nah nomor rumah ini kita bikin bisa nyala kalau malam-malam. Ini nanti kita kasih lihat kalau malam-malam nyala gitu, ada lampunya biar jadi dia jadi salah satu focal point juga di pagar depan sini gitu ya. Nomornya jadi nggak susah dicari-cari sama mamang Gojek gitu. Oke, kita lanjut ke area sana, ke area tempat sampah. Nah ini jadi tempat sampah. Nah ini seperti biasa kayak yang video kami sebelumnya. Jadi tempat sampah kami ini pengennya selalu bisa diakses dari dua sisi ya, sisi luar maupun sisi dalam gitu. Jadi nanti bisa kita di sisi dalam. Jadi kalau misalnya pemilik rumah nggak perlu keluar gitu ya, masukin, ada tutupnya juga gitu kan. Tadi ada tikus, jadi ketutup. Nah ini di luar juga ada kuncinya. Jadi nanti tinggal dibuka tutup sama tukang sampahnya. Abi, ini Umi penasaran deh. Ini kan katanya daerah banjir ya. Kemungkinan bakal kena air dong. Ini kayu kan, ini apa nggak lapuk? Ya bahkan bukan hanya banjir ya, maksudnya kalau kehujanan juga kayu bisa jadi lapuk. Zaman sekarang tuh bahan-bahan konstruksi udah banyak banget substitusi pengganti material kayu. Bahkan di dalam ini kayunya dikit banget, bahkan pintu-pintunya nggak ada yang bahan kayu kayak gitu. Nanti kita cerita di dalam ya. Tapi ngejawab lagi soal pertanyaan tentang pagar ini gitu. Jadi elemen kayu yang ada di fasad ini menggunakan kayu sintetis, bahannya fiber semen. Nah fiber semen ini banyak mereknya, ada Conwood, ada Shera dan lain sebagainya gitu ya. Udah mulai populer gitu, udah banyak orang tahu juga sekarang. Jadi dia kelebihannya dibanding kayu adalah pertama dari soal kekuatan ya pastinya ya. Dia kan nggak kena rayap, kemudian kalau kena air nggak akan masalah, anti api juga. Jadi nggak akan lapuk gitu insya Allah ya. Jadi bukan kayu ya, ini bukan seperti kayu gitu ya. Betul, ini looksnya kayu gitu dan dia tersedia dengan berbagai ukuran dan motif gitu ya. Jadi kami cukup sering sih pakai Conwood di beberapa proyek yang kami bangun. Nah, jadi satu lagi yang mau dibahas soal fasad adalah terkait kanopi ya. Jadi kanopinya ini kan bahannya UPVC, dia tuh bergelombang. Dan kita pengen meminimalisir efek gelombang itu di tampak depannya, sehingga supaya tampilannya lebih clean, kita bikin talangnya itu menutupi gelombangnya itu, sehingga kalau dari depan tampilannya lebih clean aja. Nah sekarang kita sedang berada di area carport. Nah kalau misalnya untuk area carport ini cukup untuk berapa mobil nih kira-kira? Ya gini Mi, jadi carport ya seperti yang biasa kita desain juga, kita nggak pengen mobil kita tuh parkir di depan rumah tetangga gitu. Kita seminimal mungkin lah kita berdampak gitu ya. Kalau misalnya apalagi ini kan pemilik rumahnya punya mobilnya lebih dari satu ya, ada dua gitu kan. Jadi kita sediain ini carport itu bisa buat 2 mobil. Kemudian di sana ada parkiran motor khusus gitu. Jadi pengennya motor atau mobil ketika keluar nggak perlu mengganggu gitu ya. Betul banget keluarin gitu dulu kan. mobil. Motor mau ngeluarin motor di ujung, mobil keluarin dulu gitu kan. Kita nggak pengen seperti itu gitu ya. Jadi alhamdulillah juga lahannya cukup lebar ya. Jadi kita cukup leluasa untuk mendesain carport yang proper seperti itu. Terus kalau ini nih, ini kan banyak tangga ya, kelihatan di sini tuh ada beberapa anak tangga. Ini tujuannya apa nih? Ada tangga di teras gitu. Ya jadi sebenarnya ini tangga ini konsekuensi dari elevasi lantai rumah yang tinggi ya. Mau nggak mau kita bikin tangga gitu ya. Supaya nggak kena banjir tadi ya. Betul, elevasi rumah tinggi kan tadi supaya nggak kena banjir. Jadi memang dari jalan ke sini tuh udah cukup naik gitu ya, sekitar 80 sentian. Kemudian 80 cm lagi naik ke dalam rumah seperti itu. Itu ngejadiin jadi area dalam rumahnya itu yang beneran aman gitu ya dari banjir gitu ya. Seperti itu harapannya kayak gitu. Kemudian yang bisa saya bahas juga di carport ini adalah sebelah kiri saya bisa kelihatan itu ada pintu akses servis ke dalam. Jadi misalkan ada tamu gitu, kita ada acara, kita bisa lewat samping untuk langsung menuju ke area servis dan ke belakang rumah. Kemudian bisa lihat sebelah kanan itu Mi, coba lihat. Nah ini di sini itu ada taman yang kita bikin slope miring supaya lebih menarik aja. Kemudian ada tempat sampah yang tadi saya bilang. Tempat sampah ini fungsinya supaya owner bisa langsung masukin ke sana. Kemudian ini ada tangganya juga dan itu ada lubang itu, ada yang tahu apa itu? Lubang mana? Ini ya? Apa? Gak tahu. Itu bukan biopori, tapi itu adalah tempat
kita masukin tiang bendera. Oh gitu, ya. Bagus-bagus, nanti kan butuh ada tempat juga lah ya tiang benderanya kayak gimana. Satu hal lagi yang mau saya bahas terkait carport itu adalah terkait keramiknya nih. Bisa dilihat di sini keramiknya itu kalau dirasain dia nggak licin ya. Jadi kadang-kadang kelewat aja sih, bahwa ini kan kita harus aware ya, ini area basah gitu kan, apalagi ini tangga gitu, itu bahaya gitu. Jadi kita bikin area yang basah itu menggunakan keramik yang bertekstur gitu sehingga dia tidak licin. Ini juga mobil kan kadang-kadang cuci mobil segala macam pasti butuh keramik yang nggak licin. Ke dalam rumahnya, dan Abi kalau Umi sih suka banget ini sih, pas masuk tuh langsung view taman itu tuh favorit sih. Jadi langsung kelihatan nih kayak ada hijau-hijau gitu, ada tanaman gitu langsung pas buka pintu tuh. Kalau Umi sih suka banget gitu. Kalau misalnya untuk secara umum nih gimana? Abi bisa nambahin nggak kira-kira ada apa yang bisa kita bahas di lantai 1 ini? Ya, jadi ini lantai 1. Begitu kita masuk ke sebuah ruangan besar. Jadi memang konsepnya ini adalah open plan, di mana kita minimalisir sekat supaya ruangannya terlihat lebih luas. Gitu. Jadi ini fungsinya adalah fungsi ruang keluarga. Ada ruang TV di sini, gitu ya. Kemudian ada dapur. Jadi ruang keluarga dan dapur dan meja makan ini berada di satu area yang cukup luas gitu ya. Terus ini dapurnya berarti juga view taman gitu ya? Kebetulan tadi kan Umi memang sukanya view taman ya. Jadi di ruang TV ini disajikan sebelahnya itu taman, kemudian dapur juga ada jendela yang cukup lebar. Ini view-nya ke taman seperti itu. Jadi di sini nih nanti rencananya ini adalah ruang TV, di mana di sini ada sofa, kemudian ada TV di sini. Gitu ya, makanya bisa dilihat di sini banyak stop kontaknya karena memang di sini TV dan alat elektronik lainnya. Kemudian ini pintu ke belakang. Gitu ya, ini ke taman belakang gitu, ada area servis juga gitu ya. Mungkin di absen dulu ya, di ruang lantai 1 ini ada apa aja. Ini ke belakang ke area servis dan ke pintu servis tadi gitu ya. Kemudian sebelah kiri ini ada tangga, dan di bawah tangga ini kita manfaatin space di bawah tangga itu untuk kamar mandi kayak gitu. Kemudian muter sedikit ke sini, ini ada kamar tidur tamu gitu ya. Jadi di lantai 1 ada satu kamar tidur tamu. Kemudian yang terakhir adalah dapur ya. Jadi ini ada dapur sekaligus ada peninsula. Ini ada peninsula yang berfungsi sebagai meja makan juga kayak gitu. Nah, jadi ini tadi tuh rencananya buat area ruang TV. keluarga ya, area sofa, keluarga. TV. Betul. Gitu ya. Nah, ini tuh kebayang nggak sih? Maksudnya kalau misalnya kita lagi duduk-duduk gitu di sofa gitu, nonton TV ke sana, tapi area kirinya itu taman gitu. Jadi serasa kayak di alam gitu. Itu kayak impian banget gitu. Buat healing, kan orang sekarang stres ya. Betul. Jadi kalau ini kan mungkin nggak perlu terlalu sering lah, bisa jalan-jalan ke luar ya, nyari refreshing gitu. Cukup di rumah juga udah cukup fresh gitu. Nah, terus ada nih yang satu lagi yang bikin penasaran ini, kenapa didesain void ya, Abi? Ini penasaran nih. Ya, jadi kenapa di sini ada void? Kebetulan ini pemilik rumahnya request khusus gitu ya. Memang pengen lantai 2 dan lantai 1 itu interaksinya nggak benar-benar kepisah gitu, seolah terisolir satu sama lainnya gitu. Jadi nggak pengen ada orang di lantai 2 harus teriak-teriak ke lantai 1 gitu. Mungkin kayak kan kok tangga doang kayaknya kayak kepisah gitu. Pengennya tuh dulunya malah pengen split level malah gitu. Cuman setelah beberapa pertimbangan kayaknya void aja yang memungkinkan untuk kita realisasikan gitu ya. Dengan harapan interaksi orang di lantai 2 dan lantai 1 juga tidak terkoneksi lah, tetap betul terkoneksi, kayak gitu, ya. lebih terkoneksi seperti itu. Memang void juga punya sisi negatif sebetulnya gitu. Jadi ada konsekuensi yang perlu dipertimbangkan sekiranya kita mau bikin void. Salah satunya adalah terkait penggunaan energi gitu kan, karena memang di Bekasi ya panas lah udah pasti gitu ya. Jadi kalau kita pakai AC tentunya butuh dipertimbangkan karena energi listrik yang diperlukan pasti akan lebih besar untuk mendinginkan ruangan dengan adanya void. Nah, sekarang kita sampai di dapur. Nah, Abi gimana? Bisa diceritain nggak kalau di dapur ini ada apa aja? Tempat kompor kira-kira di mana? Dan yang paling
Bikin penasaran itu kayak banyak banget stop kontak di sini tuh, kenapa sih gitu? Ya, oke. Jadi dapur ini sebenarnya dapurnya cukup simple kayak gitu ya, karena memang frekuensi masaknya bukan tipe yang banyak-banyak kayak gitu. Cuman yang mau saya ceritain adalah konsep alur kerja di dapur. Itu yang mesti kita perhatiin ketika kita mendesain sebuah dapur. Jadi bisa dilihat dari sini, kita harus mikirin gitu ya, dari pertama kita ngambil bahan masakan atau makanan dari dapur gitu ya, flow-nya kita dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan nggak masalah, yang penting flow-nya harus jelas. Kalau di sini kita mulai dari kanan ke kiri kayak gitu ya, jadi kita ngambil bahan masakan, kemudian kita cleaning, kita bersihin kayak gitu kan, makanya sebelahnya ada sink. Kemudian kita preparation, ini adalah area preparation ya, kayak gitu. Potong gitu ya. Potong-potong, ngulek segala macam. Kemudian di sini adalah area kompor gitu ya. Makanya di sini ada lubang buat gas LPG di bawahnya gitu. Jadi di bawahnya ini ada kabinet untuk menyimpan gas LPG. Kemudian nanti terakhir adalah ke sebelah kiri. Ini namanya semenanjung atau peninsula gitu ya. Jadi kalau di kitchen biasanya ada meja di tengah, itu namanya island gitu atau pulau. Kalau ini adalah semenanjung peninsula. Jadi dia mirip-mirip meja bar memang, cuma bedanya ini memang fungsinya untuk makan dan elevasi ketinggiannya juga bukan kayak meja bar yang tinggi, tapi dia biasa aja. Gitu. Jadi nanti karena bisa nyesuaiin untuk orang kalau duduk makan tuh nyaman gitu ya. Ya betul, dan dia pakai kursi yang pendek, berarti nggak pakai kursi yang tinggi gitu ya. Jadi habis di prepare, masak, bisa langsung dihidangkan di meja ini gitu. Tapi berarti ini kalau untuk ketinggian mejanya direndahin atau enggak? Untuk ketinggian kitchen enggak, set? ini standar aja sih. Biasanya kan ngelihat tinggi badan orang dewasa di Indonesia itu kitchen set itu standar ketinggiannya di 80 sampai 90. Biasanya kita pakai 85 sih, tapi ada orang yang memang lebih suka 80, ada orang yang lebih suka 90 juga. Tapi umumnya 85 sih biasanya. Kalau ini berarti di 80 ya kayaknya. Betul. Terus Abi mau ngejawab soal stop kontak ya. Jadi salah satu area di rumah yang stop kontak yang paling banyak itu adalah di dapur. Checklistannya itu lumayan banyak ya, bisa sampai ada 7 gitu kadang-kadang. Ya, kenapa bisa banyak banget ya? Karena memang alat elektronik di dapur cukup banyak. Ada kulkas, ada dispenser nantinya, terus ada microwave, kemudian ada magicom, gitu ya. Ada blender gitu kan. Pastinya jangan sampai ternyata stop kontaknya kurang kayak gitu. Sekarang kita keluar ke area taman belakang. Nah, di sini tuh ada apa aja nih? Abi coba jelasin. Ini kan yang kita lihat tadi ya dari dalam ya. Ya, jadi tamannya bentuk L. Di sini nanti rencananya sih ada musola ya kalau versi rumah tumbuhnya gitu ya. Di area sini nih. Ya di belakang di sana. Kemudian kita bisa ke area service nih, ke area service. Nah, ini kita sampai di area service ya ini kayaknya ya. Ya, ini area service, tempat nyuci, kemudian ngejemur dan setrika kayak gitu. Tapi ini kok luas banget gitu. Untuk area service ya kok luas banget. Ini memang agak luas karena rencana ini jadi rumah tumbuh juga. Jadi nantinya ke depan ini bakal jadi kamar ART kayak gitu. Oh, gitu setengahnya gitu ya kira-kira. Ya, kurang lebih seperti itu. Makanya dia agak luas. Kemudian di sebelah kiri itu ada koridor untuk ke garasi. Jadi itu pintu servis dari depan. Nah, ini kamar mandi ya? Ya, ini jadi kamar mandi. Posisinya memang di bawah tangga ya, di bawah bordes tangga. Terus ini kenapa kok turun gini? Ya, jadi ini konsekuensi untuk mempertahankan tinggi plafon kamar mandinya gitu kan, karena kita bikinnya di bawah gitu. Jadi kalau ini nggak turun, nanti terlalu pendek. Mentok gitu ya. Makanya kita harus bikin agak ke bawah. Karena dia memanfaatkan si tangganya juga ya, dia di bawah tangga tadi ya. Betul, kita memanfaatkan semaksimum mungkin area di bawah tangga supaya bisa kepake kayak gitu. Dan ini soal yang bawah ini nggak bisa di-copy ke semua jenis bangunan atau semua rumah gitu ya, karena dia perlu ketinggian lebih dari saluran riul atau drainase selokan kayak gitu. Apanya tuh berarti ketinggian saluran di sininya harus lebih tinggi dibanding selokan betul. di luar. Karena ujung-ujungnya kan kita akan buang itu ke selokan kan. Sementara kalau misalkan kamar mandinya kita itu bikin lebih bawah dari itu kan tentunya air nggak akan bisa ngalir. Jangan justru balik gitu. Kebetulan ini kan rumahnya lebih tinggi jauh sehingga kita turunin ini sedikit, dia masih bisa ngalir ke depan. Karena emang dari awal rumah ini emang tinggi gitu ya. Oke, yuk kita lihat di dalam kamar mandinya. Ya, ini jadi kamar mandinya gitu ya, kamar mandi lantai 1.
Bisa dilihat di sini ada elemen kayu lagi gitu ya. Ini yang sama kayak yang kita bahas tadi di fasad ya. Ini bahan kayu sintetis, jadi nggak perlu khawatir kayunya akan lapuk atau gimana karena memang dia bukan kayu. Kemudian ini ada wastafel biasa, ini ada heater, kemudian closet dan shower. Oke, sekarang kita ke lantai 2 yuk. Nah, sekarang kita ada di lantai 2. Dan di sini tuh kelihatan ada beberapa ruangan ya. Dan ada area bersama juga. Mungkin bisa jelasin lebih detail, Abi, ada apa aja di sini? Ya, jadi di lantai 2 ini ada 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Dan ada balkon juga. Dan ada void juga untuk melihat ke ruang keluarga. Jadi ini awalnya rencananya memang ada 3 kamar tidur nih di lantai 2 ini. Cuman betul, rencananya ada 3 kamar tidur, kan 1 di bawah, 3 di atas. Cuman di awal pembangunan yang kita sepakati untuk dibangun hanyalah 2 kamar. Tapi karena ada budget tambahan, kemudian kita realisasiin kamar tidur yang di depan, yaitu yang sebelah sini. Jadi bisa dilihat di sini ya. Jadi ini kamar tidur utama, ini terus ini balkon, ini kamar tidur 1 lagi, kamar tidur anak nih, betul 1. Rencananya 1 lagi itu akan ada di sini, kayak gitu. Oh, jadi ini nanti bakal jadi pintu gitu ya, pintu ke Ya. kamar tidur anak. Betul. Jadi nanti dari situ Mi ke sini. Nah, ini ada pintu lagi gitu, ada pintu. Jadi ada 3 pintu di sini untuk ke kamar kayak gitu. Dan di situ belakang ada kamar mandi gitu. Oke, yuk kita langsung lihat kamar utamanya. Nah, ini kita udah masuk ke kamar tidur utama ya. Dari segi luasan kayaknya kamar paling luas. Iya Mi, karena dia memang kamar tidur utama, makanya dia paling luas. Karena dari segi ukuran tempat tidur pastinya kan yang king atau super king, kayak gitu. Terus di sini Mi ada wardrobe, rencananya nanti di sini ada wardrobe sepanjang ini. Kemudian di sebelah depan sini ini adalah meja komputer gitu. Jadi kebetulan pemilik rumahnya itu selain suka kerjanya di kamar juga suka main game gitu. Jadi beliau punya cukup banyak konsol gitu ya, dan layarnya pun yang besar gitu ya. Dan di sini pun ada TV gitu rencananya. Ini banyak banget stop kontak nih untuk itu ya. Betul, ini ada stop kontak, kemudian ada TV, kemudian betul, kemudian ini ada buat kabel data ya. Jadi buat distribusi jaringan internet ke tempat-tempat yang lain kayak gitu. Oke, dan di kamar tidur utama ini juga dia punya 2 jendela. 1 jendela ini ke samping, maksudnya kode bed ya. Ada juga jendela di ujung gitu. Nah, ini memang view-nya bisa fleksibel ya, bisa ke depan dan agak ke samping juga karena sebelahnya ada balkon juga. Nah, sekarang kita ke kamar tidur anak. Kamar tidur anak dari segi luas lebih kecil ya. Ya, betul. Ini kamar tidur anak, ada 1 jendela. Untuk sebuah kamar ya. Ini sini ada ini sama ya kayak tadi. Sama sih. Ini ada 1 jendela utama yang cukup besar, kemudian rencananya nanti ada tempat tidur, meja belajar sama wardrobe sih. Sampai di balkon. Jadi punya rumah ini tuh ya ada balkon di lantai 2-nya yang cukup kayak kita bisa melihat pemandangan mungkin ya sore-sore ya. Ya, buat santai-santai di sini ada kursi gitu ya untuk istirahat mata lah sebenarnya kayak gitu. Buat refreshing gitu kan. Kayak ini enak. Jadi ini mungkin preferensi pribadi ya, tapi ini Umi suka banget nih railing yang kayak gini nih karena kayak Apa bagian apa yang disukai dari railing ini? kayak dia ke full gitu ya, untuk safety-nya, jadi nggak, kan ada tuh yang bolong-bolong ya. Kalau ini apa sih bahannya? Ini expanded metal gitu ya. Kalau Umi mungkin yang Umi maksud tuh railing biasa yang pakai hollow garis-garis kayak gitu ya. Betul. Kayak gitu kan biasanya memang udah kita ukur ya untuk kepala anak tuh nggak mungkin masuk gitu, nggak mungkin jeblos gitu. Tapi tetap aja nggak tahu ya, aku sebagai orang tua tuh biasanya suka tetap insecure gitu ngelihat hal yang kayak gitu, yang garis-garis itu. Jadi kayak nggak tenang gitu ngelihat anak misalnya dari bawah ngelihat ke atas tuh tetap
Nah, tapi kalau yang kayak gini tuh kayak ngerasa aman gitu, kayak ngerasa aman. Sekian video review rumah dari kami. Jangan lupa nantikan video-video kami berikutnya. Jika dirasa bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe di channel kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.